Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Hari ini sebelum Bu Dini memberikan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, PB-nya PB4. Pada pembelajaran PB4 ini adalah tujuannya agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana mengidentifikasi benda cair. Jadi dapat mengidentifikasi benda cair dan dapat menyebutkan macam-macam benda cair. Ya, sudah itu anak-anak juga bisa mengetahui apa arti gotong royong dan dapat melaksanakan gotong royong itu dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya, kemarin Bu Dini sudah menjelaskan tentang benda padat. Ya, ciri-ciri benda padat itu apa aja? Yang pertama, yang pasti sifat wujud benda itu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Persamaannya menempati ruang dan memiliki massa. Menempati ruang dan memiliki massa. Ya, benda padat kemarin sudah Bu Dini jelaskan bahwa dianya ya tidak berubah, jadi bentuknya tetap. Ya, sudah itu memiliki massa, menempati ruang, bisa dipegang, bisa dirasakan, dan bisa dilihat. Bisa dipegang, bisa dirasakan, dan bisa dilihat. Nah, sekarang benda cair. Kira-kira apa itu benda cair itu? Contohnya apa aja? Ya, benda cair itu contohnya adalah misalnya kecap. Ya, kecap. Air, yang pasti air. Kecap, air, sudah itu sirup, ya, itu adalah benda cair. Oke, anak-anakku semuanya, ya. Jadi itu benda cair tadi, itu air, kecap, sirup, susu, oli, minyak. Nah, itu adalah macam-macam benda cair. Nah, dari ciri-ciri benda cair tadi, dari macam-macam benda cair tadi, kita bisa menyimpulkan ciri-ciri benda cair, ya. Jadi, contoh benda cair tadi, contoh benda cair tadi yaitu air, ya, sudah itu sirup, lagi susu, ya, susu cair, ya, ada susu cair, ada susu bubuk, sudah itu kecap, minyak, ya, oli, dan lain sebagainya. Itu contoh benda cair. Jadi dari contoh benda cair ini kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri benda cair itu apa aja. Nah, ciri-ciri benda cair. Seharusnya kita ini melakukan percobaan, ya. Percobaan, jadi dengan melakukan percobaan di kelas kita bisa mengidentifikasi benda ciri-cirinya itu bagaimana. Nah, sekarang air. Sekarang yang pertama itu ciri-ciri benda cair itu pertama bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan? Bisa. Bisa kita pegang? Bisa. Ya, bisa kita rasa, bisa kita pegang, dan bisa kita lihat. Bisa enggak? Oke, berarti yang pertama, air bisa kita lihat, bisa. Bisa dilihat, dirasakan, dan dipegang. Nah, sekarang yang kedua benda cair itu, ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya enggak? Ya, jadi dia tuh mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, ya. Jadi lihatlah, kalau kita mau numpahkan air minum, kita pasti gelasnya di bawah, tekonya di atas, ya enggak? Nah, jadi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ya, tuh. Sudah itu dia memiliki massa, dia ada beratnya. Nah, memiliki massa. Yang keempat, menempati ruang.
menempati ruang. Yang kelima, bentuknya mengikuti tempatnya. Bentuknya berubah-ubah. Kalau benda padat tadi bentuknya tetap. Nah, kalau benda cair ini bentuknya berubah-ubah. Nah, contoh ya, yang kayak materi ibu yang di PB2 ya. Air minum ibu pindahkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Air minum ibu pindahkan ke mangkok, bentuknya seperti mangkok. Ya enggak? Jadi bentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Ya, jadi bentuknya itu berubah-ubah. Kalau benda padat tadi bentuknya tetap tidak berubah-ubah, ya. Jadi benda cair itu pertama bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang. Yang kedua, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, memiliki massa atau berat, menempati ruang dan bentuknya berubah-ubah. Nah, ini adalah ciri-ciri benda cair. Nah, sekarang ada di halaman 80 ya, halaman 80 dan 81. Di sana kalian beri tanda centang, kira-kira ini dapat dipegang atau tidak. Kalau dia dapat dipegang berarti tanda kasih checklist. Kalau bentuknya berupa berarti kasih tanda checklist. Mengalir ke tempat yang rendah kasih tanda checklist. Kalau misalnya dia begitu, ya. Nah, nanti ada kesimpulan di bawahnya. Berarti sifat benda cair tadi apa aja? Nah, kalian tuliskan di buku tema di buku temanya. Nah, halaman 82, kalian cari benda cair dan manfaatnya untuk manusia. Nah, jadi kalian cari benda cair, ada berapa contoh ini? 1, 2, 3, 4, ada 6. Kalian tuliskan 6 contoh benda cair, sebelahnya manfaat untuk manusia. Kalau susu manfaatnya untuk apa? Kalau air manfaatnya untuk apa? Ya, nanti kalian tuliskan di buku temanya halaman 82. Nah, itu yang akan harus kalian kirim di classroom. Jadi tentukan 6 contoh benda cair dan manfaatnya. Isi sesuai tabel di halaman 82. Nah, kadang kita melakukan suatu kegiatan percobaan itu pasti dengan kegotong royong, ya, dengan kerja sama, atau Ibu Dini biasanya kadang membagi kelompok. Kalau kita tatap muka, memang enaknya itu kerja kelompok supaya bisa kita lakukan secara bersama-sama, ya. Nah, kerja kelompok itu juga sama dengan artinya gotong royong. Nah, kerjasama artinya sama dengan gotong royong. Kerjasama yang biasanya kita lakukan di kelas itu adalah piket, ya, piket. Sudah itu kerjasama atau gotong royong yang kita lakukan di sekolah itu apalagi? Misalnya operasi semut. Misalnya lagi kita lagi peduli lingkungan hidup. Kita lagi misalnya lagi berkebun, ya, menyiram tanaman, ada yang ada yang nyapu, ada yang ngambil pelepah-pelepah yang kering, ya, daun-daun yang kering. Nah, itu namanya kerjasama atau gotong royong. Nah, ya berarti pengertian gotong royong sama kerjasama itu sama. Ya, jadi gotong royong itu adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Nah, itu namanya gotong royong, ya. Manfaatnya gotong royong itu apa? Nah, manfaat gotong royong itu, ya, yang pertama itu menjalin persatuan dan kesatuan, sama seperti dengan kerjasama. Sama seperti manfaat kerjasama. Jadi manfaat gotong royong itu hampir sama dengan manfaat kerjasama. Manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan persatuan. Nah, yang kedua, mempererat silaturahmi.
kekeluargaan. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, pekerjaan menjadi ringan. Nah, ya, ini jadi manfaat kerjasama hampir sama dengan manfaat gotong royong. Nah, ya, jadi menumbuhkan persatuan. Berarti kerjasama atau gotong royong ini adalah pencerminan dari sila, yaitu sila keberapa? Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, ya. Jadi gotong royong itu mencerminkan sila keberapa? Sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, itu adalah pencerminan dari gotong royong atau kerjasama. Ya, jadi manfaat gotong royong itu sangat-sangat bagus ya. Pertama, kenapa? Dengan adanya kita piket kelas, berarti ada yang nyapu, ada yang buang sampah, ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan kaca. Jadi pekerjaan tadi seharusnya 1 jam bisa dikerjakan dengan waktu misalnya dengan setengah jam atau 15 menit. Jadi dengan adanya kerjasama, dengan adanya gotong royong, pekerjaan cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan karena berbagi tugas. Sama seperti bacaan halaman 84, gotong royong membersihkan kelas. Jadi SD Negeri Sumber Makmur ini akan mengadakan lomba kebersihan kelas. Nah, berarti ketua kelasnya membagi tugas masing-masing kawan-kawannya. Agar apa? Agar tugas tadi cepat selesai, tidak membutuhkan waktu berlama-lama, ya. Nah, itu adalah tentang gotong royong. Nah, untuk tugasnya itu halaman 85, kalian jawab pertanyaannya halaman nomor 1 sampai dengan nomor 4 PPKN-nya, ya. Nah, jadi itu materi yang harus kalian kerjakan, latihan yang harus kalian selesaikan, yaitu halaman 81, kasih tanda checklist dan buat kesimpulan di bawahnya, ya. Tidak usah dikirim di Classroom. Halaman 82, 6 contoh benda cair dan manfaatnya. Nah, itu dikirim di GC. Halaman 85 tentang pengertian gotong royong dan manfaatnya, menjawab pertanyaan, itu juga kirim di GC. Ya, itu aja materi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan bermanfaat untuk anak-anak Bu Dini yang ada di rumah. Bu Dini akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.